Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 5 ayat 12 dan 13 demikian. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara-saudara sekalian, dikucilkan karena dianggap sebagai orang berdosa adalah hukuman yang tidak mudah untuk dijalani. Itulah yang dialami oleh orang-orang kusta di zaman itu. Salah satunya adalah orang yang diceritakan oleh Lukas di sini. Ia dikatakan penuh kusta, artinya penyakitnya parah. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan kusta tidak sama dengan kusta yang hari ini kita kenal. Kita bisa membaca ciri-cirinya di dalam kitab Imamat 13 dan 14 yang memang dalam konteks umat Israel saat itu berhubungan dengan dosa. Berbeda dengan teman-temannya, orang kusta yang satu ini bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat. Mungkin karena dengan bersengaja ia menantikan dia di pinggiran kota tempat orang-orang kusta diasingkan. Menurut hukum yang berlaku saat itu, ketika melihat ada orang lewat, dia seharusnya berseru, "Najis, najis." Dengan demikian, orang yang lewat tersebut menyadari bahwa di situ ada orang kusta dan segera menjauh. Membutuhkan iman dan keberanian bagi orang kusta tersebut untuk keluar dari persembunyiannya, apalagi tersungkur di depan Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus mau mentahirkan dia. Apa yang dilakukan itu sangat beresiko, sebab jika Tuhan Yesus adalah seorang yang legalistik seperti halnya para ahli Taurat dan orang Farisi, dia pasti akan menegur dan menghukum orang itu sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Puji Tuhan, bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia justru langsung mentahirkan orang tersebut dan menyuruh dia menunjukkan dirinya kepada imam untuk mendapatkan legitimasi bahwa dia telah tahir serta mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum Taurat Musa. Pada saat itu, yang berwenang memutuskan seseorang itu kena kusta sehingga harus diasingkan dan bahwa seseorang yang sakit kusta sudah tahir adalah imam. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak hanya mentahirkan orang tersebut, tetapi juga memulihkan statusnya di tengah masyarakat. Dan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mentahirkannya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah setengah-setengah dalam menolong orang yang dengan iman dan keberanian memohon kepadanya. Jika apa yang kita minta itu baik, pasti Dia mau menolong kita dengan tuntas, bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Jika Dia tidak mau melakukannya, mungkin apa yang kita minta tersebut menimbulkan efek samping yang membahayakan. Atau saat itu kita belum siap menerimanya karena ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu dibereskan lebih dulu. Dan berbagai hal buruk yang saat itu belum bisa kita lihat. Karena itu, apapun masalah kita, jangan pernah ragu untuk memohon pertolongannya. Tetapi dengan kesadaran bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu mengenai diri kita, apa yang baik dan apa yang bakal mencelakakan kita, dan bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi bahkan 5 menit di depan. Orang yang berani melangkah di dalam iman tidak akan pernah dikecewakan karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita pada saatnya. Amin.